selaras dengan cara beternak orang tua kita di zaman dulu dengan konsep animal welfare atau kesejahteraan hewan yang dapat tercapai dengan pemenuhan 5 prinsip kebebasan hewan tersebut, maka kami di Bahagia Farm Indramayu juga berusaha memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Yaitu pertama, bebas dari rasa lapar dan haus, di mana kami di sini memberikan pakan secara rutin dan terjadwal dengan nutrisi yang cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Hai sobat sekalian, senang sekali saya Iin Endrawati, owner dari Bahagia Farm Indramayu yang terletak di Desa Sukajati, Kecamatan Haurgelis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang pada tayangan kali ini kami akan sharing tentang bagaimana konsep animal welfare atau kesejahteraan hewan ternak yang kami laksanakan di Bahagia Farm Indramayu. Oke sobat sekalian, sebelum kita masuk ke dalam konsep animal welfare yang dilaksanakan di Bahagia Farm Indramayu nih sobat sekalian, saya ingin sedikit bercerita tentang orang tua kita di Jawa pada zaman dulu. Yaitu seseorang atau keluarga itu akan disebut kaya karena kepemilikan rojokoyonya. Rojokoyo di sini adalah jumlah hewan ternak yang mereka miliki. Jadi salah satu tanda bahwa seseorang atau keluarga tersebut kaya itu dari jumlah hewan ternak yang mereka miliki. Mereka, orang kaya ini, memperlakukan hewan ternaknya dengan sangat baik. Mereka memberikan pakan yang baik, membuatkan kandang yang baik, sampai bisa membuatkan kandang satu atap dengan tuannya ya. Jadi di dalam rumah begitu ya. Nah, mereka juga memperlakukan hewan ternaknya ini seperti keluarga begitu ya, sehingga hewan ternak ini merasa nyaman. Nah, dampak dari perlakuan tuannya ini terhadap hewan ternaknya, mereka pun atau hewan ternaknya ini memberikan yang terbaik buat tuannya. Nah, ternyata konsep beternak orang tua di Jawa zaman dulu selaras dengan prinsip animal welfare yang dicetuskan oleh OIE atau World Organization for Animal Health di Inggris sejak tahun 1992, yaitu tentang kesejahteraan hewan yang bisa dicapai dengan pemenuhan 5 prinsip kebebasan hewan atau yang sering dikenal dengan 5 of freedom. Yaitu pertama, bebas dari rasa lapar dan haus, kemudian yang kedua bebas dari rasa ketidaknyamanan, kemudian yang ketiga bebas dari rasa sakit, luka, cedera atau penyakit lainnya, kemudian yang keempat bebas dari mengekspresikan perilaku normal atau alaminya. Yang kelima adalah bebas dari rasa takut dan tertekan. Nah, selaras dengan cara beternak orang tua kita di zaman dulu dengan konsep animal welfare atau kesejahteraan hewan yang dapat tercapai dengan pemenuhan 5 prinsip kebebasan hewan tersebut, maka kami di Bahagia Farm Indramayu juga berusaha memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Yaitu pertama, bebas dari rasa lapar dan haus, di mana kami di sini memberikan pakan secara rutin dan terjadwal dengan nutrisi yang cukup. Kemudian untuk air minum itu selalu tersedia 24 jam karena kami membuat secara otomatis. Kemudian untuk poin kedua yaitu bebas dari ketidaknyamanan. Nah, dalam hal ini kami berusaha untuk mewujudkannya dengan cara membuat kandang yang kami desain berbentuk panggung sehingga jika ada bau amoniak itu tidak akan terhirup oleh ternak kami, dan kami desain juga sedemikian rupa sehingga domba merasa nyaman
bersih, serta kotoran langsung terkoleksi yang setiap hari kami panen. Untuk dinding kandang kami lapisi dengan kasa nyamuk sehingga serangga tidak mudah masuk, namun sirkulasi udara masih tetap baik. Kemudian ada atap juga yang transparan sehingga sinar matahari bisa masuk ke dalam kandang. Kemudian apabila cuaca terasa panas dan lembab, maka blower atau kipas angin besar yang kami sediakan di kandang domba kami nyalakan sehingga sirkulasi udara terasa lebih lancar dan nyaman. Kami juga membuatkan tempat mandi, ya, kemudian tempat cukur bulu dan potong kuku buat domba-domba kami dengan peralatan yang kami desain khusus. Kemudian untuk poin yang ketiga yaitu bebas dari rasa sakit, luka atau cedera dan penyakit lainnya. Nah, dalam hal ini kami berusaha untuk mencegahnya dengan cara kami desain kandang kami yang bentuknya panggung dengan lantai memakai selat plastik. Hal ini kami yakini untuk bisa mengurangi domba kami cedera atau luka. Kemudian kami juga berusaha mengontrol kesehatan domba-domba kami ini dengan baik dengan cara pemberian vitamin dan mineral yang tepat sehingga diharapkan dapat mengurangi domba kami ini sakit atau terkena penyakit. Kemudian untuk poin yang keempat yaitu bebas mengekspresikan perilaku normal dan alaminya. Nah, bisa kami jelaskan di sini untuk poin yang keempat ini yaitu cara beternak kami adalah dengan sistem koloni. Hal ini sesuai dengan perilaku alami domba yang memang suka bergerombol atau berkoloni. Kemudian sistem kawin yang kami lakukan di kandang kawin itu dengan rasio jantan dan betinanya itu adalah 1:20. Kemudian cempe-cempe yang sudah disapih kami kolonikan sesuai dengan jenis kelaminnya. Jadi di kandang kami ini ada koloni cempe jantan dan cempe betina. Hal ini kami lakukan demi sobat sekalian, mereka supaya bebas mengekspresikan perilaku normal dan alaminya. Untuk poin yang kelima yaitu bebas dari rasa takut dan tertekan. Nah, di sini bisa kami jelaskan rasa takut dan tertekan itu biasanya terjadi akibat dari suara dan penglihatan, ya. Karena itu sebaiknya kandang ternak kita itu harus jauh dari suara bising seperti keramaian lalu lintas dan lain-lain. Kemudian pencahayaan dalam kandang juga harus nyaman baik di siang hari maupun di malam hari. Kemudian rasa takut dan tertekan itu bisa juga terjadi karena adanya perubahan kebiasaan yang tiba-tiba nih sobat sekalian. Karena itu hal ini sebaiknya dihindari, ya. Kemudian kami juga meyakini siapapun yang masuk ke kandang, ke kandang ternak kita itu baiknya dalam suasana hati yang bahagia, ya. Karena frekuensi kebahagiaan ini bisa berpengaruh ke ternak kita. Terutama nih sobat sekalian, anak kandang anak kandang kita yang sering berada di kandang. Nah, anak kandang ini harus bisa berkomunikasi dengan baik secara verbal, yang artinya diajak bicara hewan ternak kita maupun dari hati ke hati gitu ya. Kami meyakini ternak atau domba kita ini akan memahami suasana ini. Nah, dengan terpenuhinya prinsip animal welfare kepada ternak-ternak kita nih sobat sekalian, maka sebaliknya hewan ternak kita pun akan mensejahterakan kita. Kita akan dibuat kaya. Kenapa demikian? Karena kami meyakini nih sobat sekalian, ketika hewan peliharaan kita semakin banyak dan mereka berharap makanan yang baik dari kita, maka mereka itu akan mendoakan kita nih sobat sekalian agar kita selalu dimampukan atau dikayakan supaya mereka tetap mendapatkan makanan yang baik dan tercukupi. Nah, ketika hewan ternak kita itu
mendoakan kita, kami meyakini alam semesta akan merespon dan kita pun akan menjadi kaya, insya Allah. Kembali ke Rojokoyo, model orang tua kita di Jawa zaman dulu nih sobat sekalian. Jadi mereka sebenarnya beternak itu tidak untuk mencari untung dalam tanda kutip ya. Karena mereka meyakini bahwa beternak itu seperti menabung yang jumlahnya semakin lama semakin besar. Dan istilahnya nih tidak ada kerugian. Nah, istilahnya tuh tidak rugi lah ya. Karena jika mereka memerlukan dana nih ya, maka ternak itu bisa diuangkan atau dijual ya. Jadi pada prinsipnya mereka ini mengedepankan kesejahteraan hewan dulu atau melaksanakan prinsip dari animal welfare, kemudian baru mereka mendapatkan hak-haknya dari Rojokoyonya tersebut. Lalu bagaimana dengan cara beternak zaman sekarang? Harusnya lebih baik ya sobat sekalian, karena ada pepatah yang mengatakan barang siapa yang hari ini lebih baik daripada yang kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Namun apabila hari ini sama dengan hari yang kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Di zaman sekarang, akses mendapatkan ilmu itu sangat gampang ya sobat sekalian. Ada internet, ada sosial media, ada YouTube, ada pelatihan atau workshop dan lain-lain yang kesemuanya itu ilmunya bisa kita ambil dan kita praktekkan. Sekali lagi, dengan ilmu beternak yang baik dan benar, maka membuat peternak menjadi lebih sejahtera. Mari belajar bersama dan saling bertukar pengalaman sesama peternak, karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Oke sobat sekalian, bagi subscriber Gaper dan Bahagia Farm Indramayu, jangan lupa tanggal 22 dan 23 Oktober 2022 bagi para peternak pemula maupun yang sudah senior nih, kita berkumpul belajar bersama dalam workshop beternak domba yang akan dilaksanakan di Bahagia Farm Indramayu. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera daftarkan diri Anda karena kuota terbatas. Oke, demikian tayangan kami kali ini tentang bagaimana Bahagia Farm Indramayu menjalankan konsep animal welfare. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton tayangan kali ini. Kita jumpa lagi di tayangan berikutnya. Maju terus peternak domba Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!